Konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Ringar Wahyu Saputra desu. Adana wa Ringar desu. 21歳です。手軽から来ました。どうぞよろしくお願いします。Minasan, jadi kali ini kita akan membahas tentang perubahan kata kerja bentuk mas menjadi bentuk kamus dan cara perubahannya. Ya, langsung saja mari kita mulai. Perubahan bentuk mas menjadi bentuk kamus. Bentuk kamus itu ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, kata kerja bentuk ini biasanya akhiran katanya itu i. Sebelum mas itu ada huruf i. Itu kita ubah menjadi bentuk dari kolom u. Contoh seperti tadi. Aimas. Dirubah menjadi bentuk kamus menjadi au. Ini artinya bertemu. Contoh lagi, asobimas. Ini masnya itu kita hilangkan minasan menjadi asobu. Artinya bermain. Ini kelompok 1. Dan kita bahas kelompok 2 minasan. Kelompok 2 ini sebenarnya cukup mudah minasan. Karena kata kerja kelompok ini hanya meletakkan ru pada bentuk mas. Jadi masnya itu kita hilangkan menjadi bentuk ru. Contoh apa ya? Tabemas. Kita rubah menjadi kelompok 2. Tabemas itu kan kelompok 2 ya minasan. Kita ubah menjadi bentuk kamus jadi taberu. Artinya makan. Kelompok 3 sekarang minasan. Kelompok 3, bentuk kamus dari si mas adalah suru. Jadi semua kata dari kelompok 3 itu pasti akhirannya si mas. Kita ubah si masnya menjadi suru. Contoh no benkyou shimasu. Kita rubah menjadi bentuk kamus yaitu benkyou suru. Ini artinya belajar. Kelihatan minasan? Selanjutnya kita akan membahas kata kerja bentuk nai dan perubahannya. Jadi kata kerja bentuk nai itu sama seperti bentuk kamus yang tadi, yaitu kata kerja bentuk nai yang akhiran vokalnya itu sebelum huruf mas itu adalah huruf a, huruf i, sumimasen minasan. Yang akhiran sebelum mas itu adalah vokal i. Jadi kita rubah menjadi bentuk a. Contoh kaki mas menjadi kanai. Jadi masnya itu dihilangkan minasan. Dan vokal sebelum ki kita rubah menjadi vokal a. Jadi vokal i kita rubah menjadi vokal a. Contoh lagi, yomimas. Masnya kita hilangkan, mi-nya kita rubah menjadi vokal a. Jadi yomanai.
Ini artinya membaca. Kaki mas itu menulis. Ini adalah kelompok 1 minasan. Jadi sama seperti tadi yang kita bahas tentang mengenai perubahan kata yang pertama, yaitu perubahan kata kerja bentuk kamus mas, bentuk biasa mas menjadi bentuk kamus dan cara perubahannya. Yang ini juga sama minasan, tapi ini perubahan bentuk nai. Ini sama juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan ada juga nanti kelompok 3. Untuk kelompok 2 sama seperti yang tadi di atas ini minasan. Sama-sama mudah, yaitu tinggal menghilangkan bentuk mas diganti menjadi nai. Contoh kita ambil contoh ya minasan. Tabemas menjadi masnya kita hilangkan, tabenai. Sekali lagi kita kasih contoh lagi, ini artinya makan. Kita ambil contoh lagi, mas, masnya kita hilangkan menjadi nai. Ini artinya melihat. Ini kelompok 2 minasan, dan kita bahas lagi kelompok 3 nya minasan. Apakah jelas minasan? Ya, kita bahas kelompok 3. Bentuk nai dari si mas sama dengan bentuk mas. Contoh, hanya saja kita hilangkan masnya. Contoh yang berkaitan dengan kata yang berkaitan dengan si mas itu bengkyo si mas. Jadi perubahannya itu menjadi bengkyo shinai. Ini artinya belajar. Ada lagi, kita cari dulu untuk contohnya lagi. Zangyoshimasu. Ya, zangyoshimasu. Jadi masnya kita hilangkan menjadi zangyoshinai. Artinya lembur. Apakah cukup jelas minasan? Pembahasan selanjutnya yaitu kata kerja, perubahan bentuk tak, dan cara mengubahnya bagaimana kita akan pelajari selanjutnya ya. Jadi begini minasan, dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari bentuk tak dan cara membuat kata kerja bentuk tak menjadi bentuk kata kerja menjadi bentuk kata kerja bentuk tak, yaitu dengan mengubah bentuk T atau D menjadi bentuk ta atau de. Contoh, jadi ini juga sama minasan, ini ada 3 kelompok sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu kelompok 1, ada kelompok 2, dan juga ada kelompok 3. Ini contoh kelompok 1 itu pengubahan bentuk T menjadi, atau perubahan bentuk dari T menjadi D menjadi ta atau da. Contoh kaite dirubah menjadi bentuk ta, yaitu
kaita. Ini kan berakhirnya T dirubah menjadi bentuk ta. Ada lagi nonde. Dirubah menjadi bentuk a, yaitu nonde. Jadi dari yang akhiran de menjadi bentuk de, ta itu juga sama. Dari kalimat D menjadi bentuk de, T menjadi ta. Dan yang kedua yaitu bentuk T menjadi ta. Ini juga pengelompokannya, karena ini kan sudah dikelompokkan dari bukunya ya minasang. Jadi kita udah tahu ini kelompok mana, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Jadi kita tinggal mengambil rumus, kita akan dirubah menjadi bentuk apa. Contoh yang tadi juga, ini kelompok 1 karena di buku Minani Honggo 1 itu ada pengelompokannya. Dan untuk kelompok 2, contoh tabete artinya makan, kita rubah menjadi bentuk ta adalah tabeta. Ini artinya makan. Dan kelompok 3 kita rubah menjadi ini terlalu jauh ya. Ini kelompok 3 kita rubah menjadi bentuk ta, yaitu contohnya kita kita ubah menjadi bentuk ta, yaitu kita. Ini perubahan ini dari kimas ya minasang. Ini TT ini semua ini dari mas, kita rubah menjadi bentuk T, terus kita ubah lagi menjadi bentuk ta atau de. Ini asal katanya kimas, ini tabemas, ini nomimas, ini kaimas. Terus ada lagi perubahan kelompok 3-nya, contohnya site, yaitu berasal dari kata simas, kita rubah menjadi bentuk site, kita rubah menjadi bentuk ta, yaitu sita. Dan ini pembahasan untuk kelompok perubahan bentuk ta. Selanjutnya kita bahas kata kerja I menjadi bentuk biasa. Ya, kita rubah menjadi bentuk biasa minasang. Kata kerja I dirubah menjadi bentuk biasa, juga dibagi dua menjadi biasa negatif dan kalimat biasa positif. Untuk mengubah kalimat I menjadi perubahan bentuknya menjadi biasa plus, contoh oishi, oishi des. Ini masih dalam bentuk kata kerja bentuk sopan. Kita rubah menjadi kata kerja bentuk biasa, cukup mudah minasang, tinggal kita hilangkan des menjadi oishi. Ini bentuk positif kalimat biasa bentuk positif. Sedangkan untuk di bentuk negatifnya minasang, kita rubah menjadi bentuk negatif ya minasang, bentuk biasa tapi dalam bentuk negatif. Contoh oishi kan, oishi ini tadi artinya enak. Oishi des kita rubah menjadi bentuk biasa tapi negatif, bentuk biasa negatif menjadi oishiku nai des. Oishi kunai juga bisa minasang.
Ini menjadi bentuk biasa negatif. Ini untuk bentuk I. Jadi minasang, selanjutnya kita akan membahas perubahan bentuk na menjadi kalimat bentuk biasa, yaitu bentuk biasa positif dan negatif. Sama seperti tadi, yaitu kata sifat I. Kata sifat na juga memiliki perubahan bentuk negatif dan positif. Contoh, untuk mengubah kata sifat na menjadi bentuk biasa positif, kita rubah dari des menjadi da. Contoh, jouzu artinya pandai, kita jouzu des artinya pandai, kita rubah menjadi bentuk biasa positif menjadi jouzu da. Ini adalah bentuk biasa positif. Sedangkan untuk bentuk negatif dari kata sifat na, kita rubah menjadi dari arimas ja arimas seng menjadi janai. Janai. Dari arimaseng menjadi janai. Itu artinya biasa tapi negatif. Contoh jouzu lagi. Jouzu ja arimaseng. Kita rubah menjadi bentuk negatif tapi biasa, berarti jouzu janai. Ini artinya negatif minasang. Ini hanya berlaku untuk kata benda. Ya, itu dia pembahasan hari ini minasang. Karena saya juga masih belajar, jadi mohon maaf bila ada yang salah kata maupun salah pengertian. Saya mohon maaf. Ijo des, domo arigatou gozaimasu. Setsuri shimasu. Ja, mata ne. 生涯をかけてロジャーの冒険